Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Admin harap kalian semuanya selalu tetap sehat. Karena di kesempatan kali ini, admin akan menceritakan sebuah film bergenre komedi horor yang dirilis pada tahun 2025 berjudul Death of a Unicorn. Ya, gitulah. Film ini sendiri bercerita tentang pembalasan dendam dari keluarga unicorn setelah anak mereka dibunuh dan dijadikan sebagai bahan eksperimen obat oleh manusia yang serakah. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini dibuka dengan Ridley dan juga ayahnya bernama Elliot yang sedang melakukan perjalanan ke klien mereka untuk membereskan pekerjaan dari Elliot sebagai seorang pengacara. Perjalanan itu juga sekaligus sebagai sebuah liburan untuk Ridley karena ibu Ridley baru saja meninggal. Mereka berdua kemudian pergi melintasi jalanan dengan hutan yang cukup lebat yang dimiliki oleh klien Elliot, yaitu keluarga Leopold. Di perjalanan, kedua ayah dan anak itu kemudian sempat untuk berdebat tentang sinyal yang mendadak hilang dan ternyata Elliot juga memiliki sebuah alergi terhadap debu. Kemudian saat mereka masih berkendara di area hutan, Elliot yang tidak fokus secara tidak sengaja, dia kemudian menabrak seekor hewan. Ketika mereka berdua turun untuk memeriksa, keduanya menjadi terkejut karena hewan yang mereka tabrak ternyata adalah seekor unicorn. Si unicorn yang sedang terluka kemudian berteriak, yang juga membuat tanduknya bercahaya. Melihat hal itu, Ridley yang penasaran pun spontan untuk memegang tanduk tersebut. Dan seketika membuatnya melihat sebuah keajaiban, ajaib seperti di luar angkasa. Akan tetapi hal itu kemudian langsung berakhir ketika Elliot yang ketakutan malah memukul unicorn tersebut sampai darahnya mengenai wajah Elliot. Kemudian setelah memasukkan unicorn ke dalam mobil, mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah keluarga Leopold. Sesampainya di rumah Leopold, mereka berdua kemudian disambut oleh Odell yang sudah hampir mati, istrinya bernama Belinda, anaknya Shepard, dan juga kedua pelayannya, yaitu Griff dan juga Shaw. Setelah itu, ketika Elliot sedang mengurusi bisnis dengan Odell, Ridley yang masih khawatir dengan unicorn tadi, dia pun kemudian pergi untuk menenangkan diri. Akan tetapi Ridley menjadi terkejut ketika darah dari unicorn yang berada di kain bisa untuk menyembuhkan jerawatnya dengan instan. Sementara itu, Elliot yang sedang berdiskusi juga merasa heran karena mata rabunnya tiba-tiba tersembuhkan. Begitu juga dengan alergi debunya yang kini sudahlah hilang. Tak lama, semua orang kemudian dibuat heboh dikarenakan unicorn yang berada di dalam mobil tiba-tiba mengamuk sampai akhirnya Shaw menembak mati unicorn itu. Is there something in your car? You strike something with your car then. Strike something with a note. This is gonna sound odd, but Tentu saja sama seperti Ridley dan juga Elliot, semua orang menjadi terkejut sekaligus heran karena melihat unicorn yang selama ini hanya dikira sebagai mitos. Bahkan Odell yang memiliki semua wilayah hutan juga tidak tahu kalau ada unicorn di tanahnya. Ridley dan juga Elliot juga mengatakan kalau jerawat, rabun, bahkan alergi mereka sudahlah hilang semenjak terkena darah dari unicorn. Mengetahui hal itu, Odell yang sudah hampir mati kemudian memiliki ide untuk menyembunyikan mayat unicorn di rumahnya agar tidak membuat panik dunia, serta juga meneliti unicorn itu yang diyakini bisa menjadi obat atas penyakitnya. Kemudian malam harinya, Ridley yang tidak setuju dengan rencana Odell terhadap unicorn, dia pun sempat marah dengan Elliot karena setuju saja dengan rencananya Odell.
Setelah itu, Ridley kemudian melakukan pencarian di Google mengenai unicorn. Dia pun menemukan sebuah cerita zaman dulu tentang unicorn yang sangatlah susah untuk dijinakan. Selain itu, unicorn juga memiliki sifat pendendam dan juga sangatlah brutal. Kemudian ketika sedang tertidur, Ridley pun memimpikan tentang unicorn yang sedang menuju ke rumah itu. Keesokan harinya ternyata Odell sudah mendatangkan ilmuwan dan juga beberapa tentara bayaran untuk meneliti unicorn. Ridley dan Elliot juga diperiksa karena sudah terkena darah dari unicorn. Kemudian setelah melakukan penelitian, ilmuwan bernama Dr. Song dan juga asistennya Dr. Bhatia mengatakan kalau darah dari unicorn memiliki manfaat untuk menyembuhkan segala macam penyakit dan juga tanduknya sendiri memiliki semacam kemampuan untuk bisa mengirimkan sinyal elektromagnetik. Mengetahui kalau darah unicorn bisa menyembuhkan penyakit, Odell pun langsung saja menguji hal itu kepada dirinya sendiri. Tak disangka beberapa saat kemudian, Odell pun langsung saja sembuh dari penyakit kankernya dan membuat semua orang menjadi terkejut. Mengetahui potensi besar dari darah unicorn, Odell sekeluarga langsung menjadi serakah dan meminta Dr. Song untuk mensintesis DNA unicorn. Akan tetapi Dr. Song bilang kalau unicorn memiliki keunikannya sendiri yang membuatnya tidak bisa untuk direplika. Sementara itu, Ridley yang masih melakukan penyelidikan tentang unicorn. Dia lalu menceritakan kepada semua orang kalau dulu juga pernah ada manusia yang mencoba menjinakkan unicorn untuk bisa menyembuhkan penyakit dan malah berakhir dengan dibantai oleh para unicorn. Akan tetapi tentu saja semua orang tidak peduli, termasuk Elliot, karena mereka bisa mendapatkan keuntungan paling besar dari unicorn. Dan mereka juga merasa kalau hal itu hanyalah cerita belaka. Karena kesal, Ridley kemudian pergi ke mobil untuk nyebat. Elliot dan juga keluarga Leopold kemudian berencana memindahkan unicorn ke laboratorium yang lebih besar. Akan tetapi ketika sedang memindahkan unicorn, mendadak semua alat elektronik menjadi terganggu dan tiba-tiba melihat kedatangan dari unicorn yang lebih besar, Shaw dan beberapa tentara bayaran langsung menembaki unicorn dewasa tersebut. Yang kemudian unicorn itu kini bergerak ke arah Ridley yang sedang berada di dalam mobil. Elliot juga pergi ke mobil untuk menyelamatkan Ridley. Beruntungnya mereka berdua tidak terluka oleh unicorn dewasa itu. Ridley kemudian berlari ke dalam gudang sembari dikejar oleh unicorn. Si unicorn ternyata tidak melukai Ridley dan malah menyodorkan tanduknya yang menyala kepada Ridley. Akan tetapi ketika ingin menyentuh tanduk itu, Shaw kembali mendebaki unicorn sehingga membuatnya terluka dan berlari ke dalam hutan. Setelah semua orang sudahlah berkumpul untuk bisa menenangkan diri, Ridley kemudian mengatakan kalau dia merasa terhubung dengan para unicorn dan juga menurutnya mereka harus mengembalikan anak unicorn yang telah mereka bunuh agar unicorn dewasa tidak lagi mengincar mereka. Akan tetapi tentunya Odell yang serakah tidak mau untuk melakukan hal itu karena unicorn adalah sumber cuan mereka. Dan malah memutuskan untuk pergi memburu unicorn dewasa yang juga merupakan induk dari unicorn yang sudah mereka bunuh sebelumnya. Melihat semua orang pergi untuk berburu unicorn, Elliot kemudian memilih untuk bergabung agar dia bisa memastikan bahwa dia dan juga Ridley bisa mendapatkan bagian dari hasil perburuan. Ridley juga sempat menentang rencana tersebut, akan tetapi Elliot tetap memilih untuk pergi. Elliot, Odell, Shaw, dan juga satu tentara kemudian pergi mengikuti jejak unicorn ke dalam hutan, sementara yang sisa tinggal di rumah.
Terlihat Dokter Bahtiaya mulai memotong tanduk unicorn, dan serpihan dari tanduk tersebut malah diambil secara diam-diam oleh Shepard dan digunakannya sebagai bahan narkoba. Sementara itu, Ridley akhirnya menemukan fakta kalau ternyata unicorn yang mati bisa untuk dibangkitkan kembali. Dia pun kemudian mengirimkan pesan kepada ayahnya dan menyuruhnya untuk kembali. Akan tetapi Elliot yang sudah menemukan unicorn, mereka semua malah dikejutkan dengan adanya satu unicorn lagi yang kemudian menghabisi Shaw dan juga satu tentara. What do the arrows mean? Did you kill her? Beruntungnya dalam kejadian itu, Elliot berhasil untuk selamat dan kembali ke rumah. Begitu juga dengan Odell. Akan tetapi ternyata unicorn yang marah malah memasuki rumah dan mulai menyerang semua orang hingga akhirnya menewaskan Odell. The real instant karma. Just a little. Excuse me, pardon me, thank you. Semua orang setelah itu berusaha untuk keluar dari lingkungan rumah. Dan sialnya Dokter Bahtiaya yang mengembalikan anak unicorn juga langsung dihabisi dengan brutal. Half of the humans. Si botak Reeve yang ketakutan juga memanfaatkan situasi dan berlari kabur seorang diri. Kini kedua unicorn juga mulai mengejar semua orang yang tersisa di dalam rumah. Elliot dan Ridley yang juga dikejar, hingga akhirnya mereka berdua bersembunyi di dalam kamar. Elliot lalu mengatakan kalau mungkin alasan unicorn masih mengejar mereka padahal anaknya sudah dikembalikan, dikarenakan dia membawa tanduk dari unicorn. Namun karena tidak mau untuk membahayakan nyawa Ridley, Elliot pun akhirnya memilih untuk keluar dan memancing unicorn menjauh dari Ridley. Sementara itu, Belinda dan juga Shepard yang masih dikejar. Akhirnya Belinda mendapatkan akibatnya dengan ditusuk dan dihabisi dengan ganas oleh unicorn. Shepard juga ingin untuk memanah unicorn. Akan tetapi karena terlalu takut untuk menembak, dia malah meninggalkan ibunya mati sia-sia. Singkat waktu keesokan harinya, ketika Ridley akan kabur, dia malah ditodong oleh Shepard dengan panah. Tak lama setelah itu unicorn hitam yang sepertinya bapak unicorn kemudian mendekati Ridley dan anehnya malah tidur di pangkuan Ridley. Memanfaatkan momen itu, Shepard pun langsung mengikat kaki unicorn jantan. Tak lama, unicorn betina bersama Elliot pun datang, dan lagi-lagi tertidur di pangkuan Ridley. Melihat Shepard yang masih ingin untuk menggunakan unicorn untuk kepentingan pribadi, dengan nekatnya Elliot kemudian menusuknya menggunakan tanduk unicorn, dan dibalas juga oleh Shepard. Dan kedua unicorn itu juga akhirnya terbangun dan kemudian melakukan fatality kepada Shepard. Ridley yang melihat ayahnya sudahlah sekarat hingga akhirnya meninggoy. Dia pun tentunya merasa sangat bersedih. Melihat kesedihan tersebut, unicorn kemudian menarik mayat Elliot ke samping unicorn muda dan menggunakan kekuatan mereka untuk menghidupkan anak unicorn, sekaligus juga dengan Elliot. Setelah itu, kedua unicorn kembali untuk menjadi putih dan berlari ke dalam hutan.
Apesnya setelah itu, Griff dan juga polisi malah datang untuk menangkap mereka berdua karena dianggap sebagai pembunuh keluarga Leopold. Di perjalanan tiba-tiba keluarga Unicorn pun datang untuk menolong serta mengisyaratkan Elliot dan juga Ridley agar bisa berpegangan yang kemudian. Baiklah teman-teman semuanya, sekian untuk alur cerita film kali ini. Silakan like dan juga subscribe untuk video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan see you.